Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam itu sunatnya 3 kali. 1 kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alaya. Iki kok aku jadi ustadz itu terus piye? Coba bayangin, Kapolda pakaian polisi menyampaikan walaupun itu 1 ayat. Baliwani walau iya, karena kita orang Islam. Ini karena Pak Ustadz Sukino. Yang saya cintai dan saya banggakan putra beliau, Pak Ustadz Nur Khalid yang telah memberikan ruang bagi kami, nyuwun sewu. Kemudian para ustadz yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam terlimpahkan keribaan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pegangan perangan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, hari ini 12 tahun yang lalu saya di sini kegiatan nafar. Jadi kegiatan nafar itu adalah kegiatan bagaimana Bapak Ibu bersosialisasi syiar agama Islam di wilayah seluruh Indonesia. Dan ini baik bagi kita maupun bagi umat. Hari ini saya datang dengan formasi lengkap, mulai Wakapolda berdiri, Wakapolda ada, Pak Waalaikumsalam. Karoop yang mengendalikan ada, Pak Karoop yang mengendalikan operasi, komandannya Brimob di Jawa Tengah ini yang bagian unjuk rasa, Dirbinmas ini yang mengendalikan para babin, Pak Babin ya ini, Kapolresta Solo ini putra Solo yang mengendalikan Solo, parkir macet di MTA dia yang urus. Jadi jenengan parkirnya macet-macet ya tegur dia. Kemudian Kapolres Boyolali, ini ada Bapak Ibu yang MTA di seluruh wilayah Solo Raya, panglimanya ada di sini semua. Kapolres Sragen berdiri, MTA Sragen. Ya. MTA Wonogiri berdiri. Nah, ini MTA Wonogiri. Dan ini MTA Sukoharjo berdiri. MTA. Nah, jadi komandannya MTA Sukoharjo. Ya. Yang satu lagi Klaten, dia berangkat haji. MTA Klaten, Kapolresnya berangkat haji. Yang satu Karanganyar ada kegiatan. Bapak Ibu sekalian, waktu saya terbatas karena saya harus ke mana kita ke Cilacap. Karena mendung takutnya helinya nggak bisa terbang. Pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih saya sebagai Kapolda bahwa wilayah Harkam Tipmas kita sangat kondusif sekali. Gelaran pemilu, arus mudik, arus balik telah kita laksanakan dengan bersama-sama. Indonesia merupakan negara demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah menghargai adanya suatu perbedaan. Ini yang selalu kita dengungkan bahwa kita boleh berbeda. Tetapi persatuan dan kesatuan adalah di atas segala-galanya. Nggih napa mboten? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas polisi adalah sama dengan para ustadz. Sama dengan Bapak Ibu pada saat nafar. Yaitu amal ma'ruf nahi anil mungkar. Nggih napa mboten? Ada ndak kegiatan nafar Bapak Ibu yang tidak amal ma'ruf nahi mungkar? Enggak ada. Catat malaikat ini.
MTA kok nafarnya kayak gini misalnya. Tidak usah pengurusnya, malaikatnya nyatat. Termasuk polisi. Jadi tugas polisi itu adalah pada saat bapak ibu lahir sampai mati itu tugasnya polisi. Enggak percaya? Ayo. Enggak percaya? Dan mulianya sama dengan para ustadz. Misalnya bapak ibu melakukan zina. Pasalnya kita adalah 184 284 KUHP, ditangkap polisi kamu. Bapak judi, di sini enggak ada. Lah sing guyu mesti tahu judi ya. Judi, pasalnya apa? 303 itu kok mesti wis tenang porkas kok mati. Apal dia. Jangan-jangan pelaku dia. 303. Jangan-jangan mantan, sekarang sadar masuk MTA. Iya. Jadi tahanan kita itu sama Bapak Ibu sekalian. Kalau saya Kalau saya cek tahanan sama dengan Bapak itu. Weh, kamu pelaku apa? Siap dan. Saya pelaku 303. Penjahatnya lebih apal daripada kita. Lo penganiayaan, lo polisi toh? Nggih, monggo. Nggih, Bapak itu hafal sekali dia. Nggih. Anda melakukan tindak pidana pengerasan, tukaran 170 bersama-sama. Ya, pengeroyokan, hafal dia. Ya kan? Semuanya ada pasalnya. Dan itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, Pak Ustadz Sikino dan lain sebagainya. Para ustadz-ustadz kita dalam rangka syiar agama Islam. Sama tugasnya dengan polisi. Cuman bedanya, kalau para ustadz, para jamaah MTA sekalian, lebaran masih bisa pulang. Lebaran masih bisa mudik. Polisi-polisi ini sudah Bang Toyib semua Pak. Enggak pernah pulang setiap lebaran. Coba. Jadi tolong, Anda harus bangga bahwa kita punya institusi Polri yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai representasi negara. Jadi Bapak Ibu ke kantor polisi, jangan pada saat bojomu hilang, lapor polisi. Jangan sampai lapor polisi pada saat dompetmu hilang. Jangan sampai kambingnya hilang baru lapor polisi. Apapun boleh kamu laporkan polisi. Ora usah lapor dolan ning kantor polisi itu boleh. Lu tenan itu. Boleh. Karena polisi adalah merupakan representasi negara yang hadir, berangkatnya adalah dari Bapak Ibu. Jadi ojo sampai ibu-ibu itu, mana ibu-ibu angkat tangan. Anaknya piro Bu? Nek cili anaknya lek nangis terus, ben meneng tak celukne polisi, ojo ngono. Kok lek gede musuhi polisi kan repot. Nggih, jelas nggih? Jadi kebanggaan itu tolong tanamkan kepada anak didik kita dengan kita bahwa kita adalah bersama-sama polisi. Di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2008 melindungi, mengayomi, membimbing masyarakat. Coba bayangin. Jadi mengayomi itu bukan karena tugas polisi nggawa payung nek udanan dikae payung, bukan begitu. Membimbing bukan kayak bimbingan tes, bukan. Maknanya sangat luas sekali. Mulai tangan, pakaian, kendaraan, itu adalah kita representasi hukum dalam hal menegakkan hukum. Lek enggak percaya, mobil dinasnya polisi mbok palang nang ning kono, anggota MTA enggak mungkin mau masuk. Berani enggak? Berarti jalan itu ditutup. Mobil itu hukum. Betul enggak? Oke. Coba mobilmu, meskipun mereknya Mercy atau mbok palangno ditabrak mesti. Karena apa? Dia bukan hukum.
Tangannya anak-anak itu anggota kita begitu begini, berhenti itu. Coba anggota MTA sing gawak kayak laskar berarti merah putih tangannya ini mesti ditewabrak tergandeng gue. Karena hand of law, tangannya polisi itu hukum. Uniform polisi hukum, peluitnya hukum. Begitu. Jadi oleh karena itu saya minta masukan kepada warga MTA sekalian. Ya, banggalah dengan kita karena kita adalah selalu dengan masyarakat kita. Itu yang pertama. Bisa Bu, Pak? Sanggup? Tidak takut dengan polisi? Leene anggota polisi di wilayah Jawa Tengah sampai nanti menyakiti hati masyarakat. Kurang di hati masyarakat, saya minta maaf. Saya sebagai pribadi, ndok sak tarangan itu enggak mungkin bisa. Ada aja yang nakal cilik-cilik biasa, namanya bukan malaikat. Oke. Nek perlu laporkan saya. Wani pora. Ayo. Ini hari Minggu. Saya curiga ini. Yang ikut pengajian itu pasti ada polisinya. Coba angkat tangan. Enggak. Kalau tak marahi. Mana polisi? Angkat tangan. Ora ono. Loh. Di bawah. Ndelok kondi. Pasti ada polisinya Pak. Dulu ada kok. Dulu banyak. Udah pensiun. Yang kedua perlu saya sampaikan. Dalam surat Al-Ma'idah tadi jelas bahwa Islam adalah merupakan agama yang sudah sempurna. Nah, ini tafsirnya ke Pak Ustadz, nanti takut salah. Yang jelas intinya begini. Jadi Islam itu adalah rahmatil lil alamin. Betul napa mboten? Iya. Bener apa ndak? Betul. Kalau nggak percaya, tanyakan para ustadz kalian. Tetapi di Indonesia, Solo merupakan barometer menarik bagi para pelaku-pelaku tindak pidana terorisme. Jadi di tempat kita itu tidak hanya Solo. Dulu zaman saya. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Ini Kapolresnya ada semua. Zaman saya dulu, Pak. Ada kelompok tertentu ya yang menganggap perbedaan itu adalah musuh. Beda musuh. Beda dianggap musuh. Bukan beda kamu laki perempuan kue musuh, bukan begitu. Jadi kelompok intoleran. Kelompok intoleran itu menganggap bahwa perbedaan adalah merupakan suatu permusuhan. Contohnya, nek pemilu beda pilihan, ojo dianggap itu musuh. Pilihanmu sopo, pilihanku sopo, kue musuhan karo aku, tidak begitu. Termasuk dalam hal kehidupan bermasyarakat. Karena itu akan menjadi suatu potensi apabila tidak dikelola, namanya intoleran nanti akan meningkat menjadi radikal. Jadi intoleran kalau beda musuh, kalau itu sudah mengental, dia akan meningkat menjadi radikal. Radikal itu kelasnya itu di atasnya intoleran. Jadi kalau radikal itu sudah bisa membuat suatu perbedaan dengan mengganti ideologi tentang negara kesatuan Republik Indonesia dengan faham-faham tertentu. Radikal dia. Menganggap pemerintah itu togut. Togut. Angkat tangan yang bisa togut, tak kasih sepeda. Togut itu apa? Halo? Togut itu apa, Pak? Angkat tangan enggak tak seneni. Pak Ustadz enggak kenal. Togut itu apa? Niko. Apa? Nggih. Mengganti ideologi bahwa pemerintah kita. Lah kalau pemerintahnya setan terus kita itu apa demit kabeh? Mengganti dia. Sehingga dia kelompok yang eksklusif. Kalau dia radikal, naik kelas dia apa? Menjadi teroris. Menjadi teroris dia. Intoleran, naik kelas menjadi radikal, radikal mengental dengan eksklusifnya, dia menaik kelasnya menjadi teroris. Lek teroris sih wis nganggo alat. Nganggo bom, nganggo nembak, membunuh, dan lain sebagainya. Naik kelas. Dan itu sudah ada tindakan kepolisian, yaitu undang-undang teroris.
Terorisnya juga mau macam-macam. Terorisnya macam-macam. Kalau musuh terhadap Islam, itu namanya Ansarut Tauhid. Dibomlah gereja Kepunton. Itu kelompok Ansarut Tauhid. Dibomlah yang itu berseberangan dengan Islam. Dalam Islam sendiri ada juga yang lebih militan. Yaitu Ansarut Daulah. Sesama Islam musuh karena tidak sesuai aliran. Kalau nggak percaya, kasus bom gereja Masjid Cirebon. Wong sholat Jumat dibom. Pelakunya juga orang Islam. Pelakunya itu Islam itu, Pak. Coba bayangin. Bom Polresta Surakarta. Tahu Kapolresnya Surakarta siapa pada saat dibom? Saya. Dianggap polisi itu togut, coba bayangin. Apa gelem jenengan? Polisi dianggap togut, mosok polisi ini togut, lah masyarakatnya apa nanti? Coba bayangin, polisi togut. Ki piye lek ngono. Nek wis mati katanya ketemu bidadari. Karena dia tidak mati akhirnya ketemu polisi, coba bayangin. Karena menganggap bahwa polisi itu adalah musuhnya mereka. Diinfiltrasi, dibom kita. Iki piye iki? Coba Bapak Ibu saya sampaikan. Kalau anggotaku itu tak suruh, malah enggak usah ada lah. MTA itu tak suruh anggota polisi ora sama metu rasa ngatur kira macet apa ora iku. Anggota lantas itu tak suruh istirahat 3 hari aja. Kira-kira wah ra karo-karoan. Jalan tol tabrakan kabeh iku. Jadi ini adalah tahapan-tahapan lewat media MTA ini agar kita bisa memilih dan memilah. Agar nanti perbedaan itu merupakan suatu rahmat bagi kita semua. Saya sebagai Kapolda mengucapkan terima kasih bahwa pelaksanaan tugas selama ini dari mulai pemilu, dalam hal ini adalah pemilihan legislatif dan presiden, sudah berakhir hampir selesai, tinggal pelantikan. Perbedaan kemarin adalah merupakan suatu rahmat, persatuan kita jalin kembali. Siapapun pimpinan kita adalah dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan yaitu MTK sendiri. Kedepan sama, pelihara harkam temas kita dengan Bapak Ibu bekerja sama dengan polisi. Jangan dijauhi polisi-polisi kita. Nek perlu ambil mantu itu polisi. Lu tenan itu. Sehingga kebersamaan ini akan kita lanjutkan kalau suasana ini kita pelihara minimal wilayah kita khususnya wilayah Jawa Tengah, baldatun warab. Nah, kan begitu. Tugasnya alim ulama dengan polisi podo bareng, umaroknya bareng, masyarakat tentrem, toto tentrem, kerto rahajo, betul, gemah ripah, loh jinawi, aku ngapal ngangel ya Ram, aku kan wong Surabaya, kan bocong ngono angel Tapi maksudnya adalah bagaimana kita menciptakan potensi wilayah kita, dengan rasa aman itu pembangunan akan bisa kita lakukan eksplor di wilayah kita. Jawa Tengah itu kan Pakune Nusantara, malu kalau kalah sama Jawa Timur. Karo kalah sama Jawa Barat, presidennya teko kene, wapresnya teko kene, tokoh nasional teko kene. Solo itu merupakan miniatur negara, complicated apa ono, kowe njaluk preman ono, njaluk gendos ono. Oh. Islam apa? Oh, gondes kok gendos. Ayo, ada semua di sini. Kelompok teroris ada, organisasi apapun ada. Dan keragaman-keragaman inilah justru nanti sebagai alat sarana dalam rangka mempererat silaturahmi dalam rangka membangun wilayah kita. Nggih? Sanggup? Mulai sekarang tidak ada lagi batas antara polisi dengan warga MTA. Kalau ada masalah segera laporkan ke polisi. Bapak Ibu mulai sekarang
demo. Yang dari Klaten angkat tangan. Ya, mulai besok kamu harus demo ke Polres Klaten. Yang dari Boyolali angkat tangan. Besok kamu harus berbondong-bondong ke Boyolali. Bapak, Kapolres Boyolali siapa namanya? Lah Kapolres apa lo suruh sono? Yang dari Solo. Alah, wis kenal bapak ini lagi. Jadi silakan Anda berbondong-bondong ke Polres, ke Polsek. Ada brainstorming anggota mereka adalah merupakan bapak-bapak sekalian dalam rangka memberikan sama dengan tugas para ustadz. Nggih, matur suwun atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya atas nama Kapolda terutama di bulan Syawal ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada anggota kita di wilayah Jawa Tengah yang mungkin pernah menyakiti, kurang berkenan di hati masyarakat, saya mohon maaf. Berikan kami masukan, kritik yang membangun, bahwa polisi adalah milik Bapak Ibu sekalian dalam rangka memberikan ketertiban dan membangun masa depan bangsa Indonesia. Kiranya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya pergi? Dari ya monggo silakan. CC, ada sepedanya enggak? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Marianto dari Keloderan Bangsalan Teras Bilali, cabang Teras 2. Saya mau tanya kepada Pak Kapolda, permasalahan saya gini Pak. Saya ngaji aktif di MTA itu sejak 2019. Kemudian saya sakit sudah lama, yaitu sejak menikah sampai anak saya umur 18 tahun. Kemudian saya aktif ngaji di MTA tiap akad itu mulai bulan Desember kemarin. Jadi saya selama bulan Desember sampai sekarang itu aktifnya itu mangkat ke MTA Maju Pusat ini nekat. Nekatnya gini Pak, saya itu belum punya SIM. Langsung saya jawab, Polres mana? Boyolali. Kapolresnya mana? Langsung bon, terjawab, duduk, bon, beres. Hubungi ngarepmu. Beres. Ya, ini tuh. Cek. Catat niku. Nggih, bon, beres. Cek. Jadi enake Kapolda ngonten, Pak. Enggak perintah. Ayo, yang lain. Cek. Selain SIM, monggo. Nggih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kapolda, saya ingin bertanya satu saja. Loro rapopo kok siji. Oke, kalau diberi dua, saya akan dua pertanyaan. Yang pertama mengenai knalpot, Bapak. Ya. Kalau saya negur, akhirnya berantem. Lah yang punya wewenang menegur ini kan Pak Polisi. Mohon untuk ditertibkan knalpot ini. Contohnya tadi malam jam 3 itu pun Masya Allah, la haula quwata illa billah. Ten pundi? Saya dari Suruh, Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang, nggih. Itu yang pertama mengenai knalpot. Yang kedua, di Indonesia ini ada Kapolri, ada polisi, ada BPK, ada KPK, ada BPKP, ada inspektorat. Tapi kejahatannya kok masih tinggi, Pak. Kira-kira Bapak punya terobosan apa? Terutama di Jawa Tengah. Pembunuhan juga tidak sedikit. Mungkin sekali waktu dari pihak kepolisian tidak hanya sekali ini untuk datang ke sini, juga di lain waktu. Atau sebaliknya, guru-guru kami yang ada di sini diundang di Kapolda sana. Itu aja, terima kasih. Ini pertanyaannya berat sekali dia. Yang pertama langsung saya jawab, nggih. Knalpot Polres Semarang 1 tahun yang lalu sudah saya breakdown. Jadi untuk Jawa Tengah itu zero knalpot. Yang protes itu para produksi. Jadi produksi pengrajin knalpot daerah Purworejo, daerah bla 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 itu protes semua.
Apa dasar hukumnya? Karena mematikan UMKM. Ngen gosek. Wah, aja protes gosek iki ono dawane. Terus saya punya pemikiran, kasus knalpot ini lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, bukan UMKM-nya. Jadi knalpot ini bukan karena ngeng-ngeng gitu. Jadi tujuanku 1 tahun yang lalu adalah untuk pemilu. Jenengan belum tahu daerah Magelang, namanya knalpot brong itu disewakan. Jadi anggota Polri itu mengadakan rahasia besar-besaran, dipotong, di Polres Pati itu sampai dibuat museum. Pak Waka sudah berapa ribu knalpot. Mantan Dirlantas coba berdiri terangkan ke Bapak itu. Sudah berapa ribu knalpot yang dipotong? Pakai mic. Matur sembahun untuk knalpot brong, beliau 1 tahun yang lalu sudah membuat program menuju Jawa Tengah Zero knalpot brong. Yang sudah kita tindak, yang sudah kita potong, yang berbentuk knalpot itu hampir 160.000 yang sudah kita potong. Kalau masih ada ya nanti kita tindak lagi pelan-pelan. Matur suwun. Jadi begini, begitu kita operasi kampanye, itu bengkel-bengkel pinter menyewakan knalpot brong. Knalpot brongnya nggak dipakai. Jadi motornya dituntun, kupingnya ditutup, ngeng. Itu yang bikin aku sebel. Sama Pak. Nah, itu bisa kita kawal. Begitu pulang, simpangan dengan grup lain yang partai lain, knalpotnya sama. Itu yang satu mengganggu ketertiban umum, pasal keranjang sampahnya adalah dalmas kita, bisa mengamankan. 2, kalau itu menjadi potensi pidana, dia akan kita pidanakan. Gitu loh Pak. Dan angel, jumlah polisi di Jawa Tengah itu adalah 34.000. Penduduknya adalah 37 juta. Idealisnya kalau berdasarkan PBB dan Jepang, 1 polisi itu 400. Di tempat kita 1 polisi 1.900.000. Kowe pengen jadi polisi? Nah, gitu. Matur suwun, kamu memberikan informasi kepada saya, berarti Anda sudah menjadi polisi bagi Bapak. Nanti Kapolresnya Semarang saya tegur. Yang kedua, kenapa penjahat itu banyak? Itu kan saya tahu arahnya penjahat terkait dengan korupsi, betul kan? Ya. Semua kejahatan. BPK, KPK, polisi. Begini, dalam hal tindak pidana, jangankan korupsi. Kita ada teori kepolisian namanya potensi gangguan menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Potensi dulu, ambang gangguan, gangguan nyata. Tugasnya polisi itu bagaimana mengelola potensi gangguan, ambang gangguan untuk tidak menjadi gangguan nyata. Termasuk tindak pidana korupsi. Wah, arep ngomong korupsi kok angel men toh? Pinter Pak. Namanya korupsi di tempat kita sangat luar biasa. Polisi punya azas namanya equality before the law. Nggak peduli. Kowe korupsi 100, 200, 1 miliar korupsi. Di tempat kita ada namanya tindak pidana korupsi ditangani oleh Pak Dirkrimsus ono ora? Nggak ikut. Jadi yang jawab duduk aku itu, dir saya udah cukup bisa itu. Kenapa? Polanya apa? Nek kurang jelas, Bapak itu ke kantor saya biar tahu. Direktorat Krimsus itu tempatnya di Banyumanik. Datanya lengkap. Kenapa? Dan bagaimana mengatasi? Lek tak omong neneng kene, engko sing koruptor pinter ono celai. Ya, jelas satu. Yang kedua, Polri mempunyai tugas kewenangan yang luar biasa. Jadi simbol polisi yang dodo sebelah kanan itu namanya simbol kewenangan. Simbol kewenangan. Saya perintahkan ke anggota jajaran Jawa Tengah, simbol kewenangan itu jangan kamu balik menjadi simbol kesewenang-wenangan. Begitu. Begitu. Jadi Anda punya kewenangan tidak boleh sewenang-wenang. Polisi boleh diantaranya tugasnya terakhir adalah menegakkan hukum. Tapi polisi tidak boleh melanggar hukum. Gitu loh Pak.
Nek polisi nakal cari-cari ini bukan di sini tuh di mana bukan di Jawa Tengah itu tuh di mana? Di mana Pak? Di Banyulangit sana mungkin ada. Itu biasa nakal cilik-cilik awal dia duduk malaikat. Dan awal dia bukan ustadz yang kayak bukan begitu. Ada 1-2 biasa. Sehingga mindsetnya anggota kita sebelum Anda membersihkan masyarakat Anda harus bersih dulu. Sama dengan para ustadz, sama dengan bapak ibu yang mau berangkat nafar. Gitu. Jelas? Lah namanya penjahat dimanapun pelakunya itu macam-macam. Namanya modus operandi. Saya ceritain modus operandinya. Kecil, ngutil. Tahu ngutil? Ibu-ibu tahu ngutil? Ngutil itu bahasa Indonesianya apa ya? Enggak, nyopet kelasnya ndure, ngutil. Apa itu? Kecil. Saya kasih tahu. Ngundet ya. Ya, nguntit. Dia kalau sudah pinter ngutil naik kelas nyopet. Lu tenan iki. Biar jenengan tahu. Oh coba praktekno tapi. Kalau sudah pinter nyopet dia naik kelas jadi rampok. Kalau sudah pinter rampok naik kelas rompak di laut dia. Lu bener ini. Kalau sudah pinter rampok naik kelas namanya duta. Dia keluar negeri. Itu adalah pelaku namanya modus operandi scientific crime investigasi polisi. Wong nyolong gangsir lewat cendelo. Mbok neng di nyolongnya mesti lewat cendelo. Enggak akan dia lewat pintu. Lu tenan iku. Wong nyongkel kaca spion. Mbok neng di spion sih dicongkel, enggak mungkin dia nyongkel rodo. Lu tenan iku. Ya iki aku kalau malu cerita kowe ku mbok praktekno. Wong korupsi sing mbok omong iku, mbok neng di dia pasti korupsi. Enggak mungkin dia kerampok. Gitu. Jadi penjahat ketangkep, pertanyaan pertama yang kita lakukan, wepeng piro neng dinggone. Ya, ini mesti dijawab. Sambil ditik-itik. Nah, tahu ditik-itik. Ya Pak, saya di sini. Kayak gitu. Itu di Indonesia, tidak ada Indonesia. Di luar negeri podo sami mawon. Lek nek ngono iki tugas polisi selesai, semuanya nafar. Enggak usah tugas polisi. Makanya dibentuklah polisi. Jelas? Satu lagi, mumpung nanti satu lagi. Saya Pak. Saya Pak. Lantai 4. 34. Pak, saya Pak yang Lantai 4, Lantai 4 saya. Ustaz. Ya, ini wis go mic, Sudah bawa. Terima kasih Pak, langsung saja. Pak Kapolda yang kita hormati dan anggota semuanya yang hadir. Pertanyaan saya adalah bagaimana polisi ini sebagai institusi negara dalam arti untuk melindungi masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana cara mengatasi pinjaman online? Pinjaman online ini menjadi sebuah legenda yang marak dan ini saat ini belum teratasi bagaimana sistem untuk pinjaman online ini tidak semakin besar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dekolektor, ini juga marak di Indonesia. Bagaimana cara ketika dia dihadang di perjalanan, kemudian dia diminta mobilnya atau mungkin kendaraannya, bagaimana masyarakat itu untuk melakukan biar kendaraan atau mobil itu tidak serta-merta diminta. Ini mohon petunjuk, biar nanti misalkan masyarakat ini ada yang mengalami seperti itu, biar khususnya warga MTR itu paham. Matur nuwun. Yang pertama langsung saya jawab, jangan pinjem pinjol. Nah, beres kan? Jangan pinjem benar. Spanduk saya yang ada fotonya saya pinjol-pinjol di seluruh kampung-kampung sudah ada. Bener enggak? Wis mau pasang spanduk belum? Sudah, wis mau pasang spanduk belum? Yang ada fotoku? Nah. Guyon. Bercanda. Serius apa boleh? Jangan pinjem-pinjol Pak.
kita sudah kerjasama dengan OJK, kita sudah undang, kemudian dari kementerian apa sudah kita undang. Bedanya pinjol itu sangat luar biasa, khususnya di Jawa Tengah. Sudah banyak pengaduan tuh segini, harusnya di Krimsus diajak, kenapa sih nggak diajak? Nanti lebih jelasnya secara taktis teknis direktur kami yang menyampaikan. Kalau taktis teknis saya umumkan, yang jelas hanya satu jawabannya, jangan pinjem pinjol, biar tidak kena pinjol. Oke, jelas? Karena itu adalah gurita, bank dalam bank yang susah dikendalikan. Bapak Ibu nanti akan terlilit terkait dengan modus operandinya macam-macam. Begitu Anda pinjam pinjol rayuannya dari siapapun itu, dia tidak berbadan hukum dan tidak jelas jeluntrungnya. Bahkan memprofiling anggota kita, telepon kita dan lain sebagainya, yang biasanya pinjam 100 mendoleh sampai 10 juta misalnya. Jadi saran saya nggak usah pakai pinjam pinjol. Kalau mau pinjam pinjol koordinasi kepolisian, wah gampang itu. Oke, ibu-ibu, nek mau ajam pinjol suruh dampingi polisi, aman itu. Lek arep maksa lo ya, maksa pinjol, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa mau Pak? Debt collector sudah kita tangkap, memang di situ ada undang-undang fidusia di dalamnya. Jadi kalau nanti apa jenis di jalanan mungkin dipaksa, segera hubungi polisi, oke. Jadi Bapak Ibu harus nyata, makanya dolano neng kantor polisi. Lek wis ditapak di kantor baru lapor. Coba kowe duwe kanca polisi, dekengan bro. Gitu loh. Ojo nanti kamu mentang-mentang karena temennya Kapolres gak pernah pakai helm. Koncoku Kapolres bro, aku gak usah pakai helm. Nah, ojo ngono. Wah, aku sudah diarahkan Kapolda, saya kan temennya Kapolda. Ojo ngono. Dengan cara Anda juga tidak melanggar hukum. Malah duwe dekengan dan repot nanti. Dengan tidak melanggar. Jelas nggih? Nggih, Bon terakhir. Bapak itu tadi ngangkatnya tinggi sekali. Terakhir nggih, nyuwun sewu. 38 lantai 4 Ustaz. Oh, lantai 4. Ya. Lantai 4. 38. Lantai 4. Lantai 4 gantian Ya. Pak lantai 40. Lantai 4. 38. Lantai 4. 40. Nomor 4 dulu. 40. Yang Ustaz. 38 Lantai dulu, 4. 38 dulu, nomor 38 dulu silakan. Ya, lantai 4 silakan. Dah, saya Nomor dengar. 38 silakan. Mati. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya Danang dari Karanganyar, Pak Polisi. Ingin saya sampaikan, sekarang ini ketenaga kerjaan sangat luar biasa. Banyak ter-PHK, dirumahkan, ataupun yang belum dapat THR. Itu dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar, khususnya dan umumnya di Jawa Tengah. Tentang kasus yang di PHK, itu kan pasal 156, semua jenis PHK ada pesangonnya. Kemudian di pasal 185, bahwa barang siapa menyalahi ketentuan pasal 156 tadi, dikenakan pidana paling sedikit 1 tahun sampai 4 tahun, atau denda 100 juta sampai 400 juta. Kemudian di alinea 2 disebutkan bahwa ini termasuk tindak pidana kejahatan. Ya mohon dari kejahatan itu kan lapornya ke polisi Pak Polisi. Jadi pernah saya sampaikan ke Polda saat ini belum terselesaikan, yaitu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kasus sudah saya sampaikan padahal sudah inkrah Mahkamah Agung. Jadi mulai dari bipartit, kemudian mediasi, kemudian PHI ke Semarang perjalanannya 12 kali pertemuan sekitar 360 km dari Karanganyar, kemudian kasasi lagi dari perusahaan. Uangnya tidak banyak, hanya 38 juta. Kemudian saya laporkan ke Polda Jawa Tengah. Sampai sekarang belum ada tindak P21, P23, sampai sekarang belum ada. Mohon petunjuknya bagaimana saya harus melapor hal ini agar ketenaga kerjaan itu bisa seimbang. Ada pekerja-pekerjanya itu bisa mendukung semua kegiatan pengusaha sehingga perusahaan jaya, pengusahanya kaya, dan pekerjanya itu sejahtera sehingga Indonesia menjadi aman dan sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan ini, Korwas PPNS-nya adalah Dinas Disnaker.
biasanya Polri akan dipanggil dan lain sebagainya. Kalau lihat posisi kasusnya Bapak tadi, kok sampai kasasi bla 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 bla, itu mungkin ada permasalahan terkait keperdataan antara tenaga kerja. Saran saya Bapak tulis nomor telepon ini, bilang perintahnya Kapolda. 0812. Halo Bapak? Mau ditulis? Loh, Bapak yang lantai 4, bukan ini. Ini bukan telepon saya. Nggak mau tulis lagi. Pak, lantai 4. Y, yang 38 0812 8624 8624 0859. 08 Ulangi. 0812 Y, 8624 ya. 0859. Terima kasih, Pak. Nanti dulu, ini perintahnya belum. Oh, iya. Terima kasih aja. Bapak nyampaikan, saya warga MTA, kemarin sudah dialog dengan Pak Kapolda, kasus saya begini, itu namanya Pak Dwi, Direktorat Kriminal Khusus yang nangani itu. Lah nanti pasti dia akan lapor saya, posisinya Bapak itu kayak apa, nggih? Nggih. Lha kok tak ceritane bedah kasus gelar perkara ning kene, yang lain bingung. Gitu loh, nggih. Ini kan perlu diteliti, nggih. Ya. Nanti telepon Pak Dwi, bilang perintah warga MTA bla 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 bla, pasti lapor saya, nggih? Jelas, nggih? Jelas, terima Sah? kasih. Sah? Sah. Sah, nggih, pun. Tapi belum Pun cukup. ada akadnya. Satu Pun, lagi, nggih. boleh. Baik. Matur Terima nuwun. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Kapolda dan kami mohon tetap berkenan di atas panggung untuk ada penyerahan cermin mata dan foto bersama. Kepada Ustadz untuk bisa bertukar cenderamata dulu di atas panggung. Dulu. Langsung dibuka dulu. Kemudian dari Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran Surakarta kepada Bapak Kapolda. Ya, kemudian kami berkenan untuk berdua dulu Bapak Kapolda dan Al-Ustadz untuk difoto bersama. Setelah ini nanti kami mohon seluruh PJU Jawa Tengah dan juga pimpinan pusat berkenan untuk foto bersama. Ya. Baik, silakan Bapak. Dari pimpinan pusat, monggo, Ustadz Najwa, Ustadz Nono. Mas, mana? Enggak. Di ini mas. Ini bisa ini. Oh, enggak. Nah nih, Pan, naik di belakang, di utara. Ye, di utara, Nono. Ya. Wah, ini foto paling santai nih. Ada pose duduk bersama. Oh ya. Wah, salam presisi harusnya ini. Salam presisi di dada ya. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolda dan jajaran, seluruh pejabat utama dari Polda Jawa Tengah dan juga Kapolres seluruh Solo Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.